Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video ya, termasuk uh, perayaan ya. Terima kasih para pemirsa sudah subscribe, sehingga akhirnya selama beberapa bulan ini, lupa wis, pokoknya dalam beberapa bulan itu bisa meningkat sangat tajam ya, sampai 1000 subscriber. Ya memang nggak sebanyak channel lainnya, tapi ya sudah beruntung lah bisa dapat subscriber. Terima kasih banyak. Ya memang videonya penulis ini viewernya masih nggak banyak ya, lebih banyak subscribernya daripada viewernya, tapi terima kasih lah. Ya semoga informasi penulis berguna. YouTube penulis pergunakan untuk bahas hal-hal yang apa ya, yang nggak musiman, hal-hal yang bisa berlaku seterusnya. Kalau ada masalah di YouTube, kalau ada debat di YouTube, kalau di apa ya, perdebatan komentar, kalau ada bahan-bahannya, mungkin memperhatikan ya bahwa penulis jarang bahas kehadiran motor baru. Ini karena penulis masih coba ngurangi konten yang bukan buatan penulis sendiri. Bukan berarti penulis nggak pakai kontennya orang lain, masih, tapi penulis coba minimalisasi. Penulis pakai cuma gambarnya toh, penulis pakai cuma cuplikan videonya toh, nggak menggunakan konten orang lain sebagai apa ya, penarik maksimal. Makanya mau bahas soal motor itu agak sungkan, karena kebanyakan konten itu adalah punya orang luar. Lagi pula penulis bahasnya sambil jalan ya, bukan sambil di atas monitor. Kalau bahas sambil di atas monitor kan ya penulis bahasnya bisa yang model gitu, yang bisa apa, pakai cuplikan fotonya orang lain, bahas motor Cina yang baru, bahas apa, update motor mahal yang nggak kebeli. Makanya penulis kan jarang review motor yang pakai gambar-gambar ya, karena reviewnya sambil naik motor gini. Terima kasih banyak ya, karena ya bersedia menonton video penulis, bersedia subscribe. Ya semoga untuk berikutnya penulis bisa berbagi lah, berbagi ilmu, ada yang lain juga. Nah sekarang kali ini penulis inginnya bahas soal cahaya lampu ya. Sekarang ini ya seperti sudah bisa diprediksi ya, beberapa tahun yang lalu kendaraan sekarang ini lampunya sudah pakai LED semua, sudah pakai LED warna putih kebiruan. Nah karena pakai LED kebiruan ini yang terutama kena sih yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah berumur. Kalau yang masih mata sehat, mata muda, nggak terlalu terpengaruh. Perhatikan ya, sering kena lampu cahaya ultraviolet itu termasuk merusak juga. Yang jadi penyebab parah adalah karena cahaya biru itu tidak
tidak bisa membuat mata kita bereaksi, katanya gitu. Jadi cahaya yang membuat mata kita bereaksi, maksudnya pupilnya jadi membesar mengecil, itu adalah cahaya kuning, cahaya yang natural dari sinar matahari. Matahari itu kan kalau dilihat dari sensor kamera itu warnanya kuning ya, kalau dibandingkan dengan lampu LED. Nah, seperti itulah yang natural. Mata manusia itu dirancang untuk cahaya dengan spektrum sinar matahari. Cahayanya LED putih ya, itu enggak natural, enggak sesuai dengan alaminya mata manusia. Nah, itulah sebabnya mengapa kok orang kalau lampu LED putih itu silau. Silau kenapa? Karena mata ini nggak bisa bereaksi. Karena istilahnya apa jenenge? Bandwidth apa jenenge? Frekuensi sinarnya itu terlalu tinggi, mata nggak bisa bereaksi, nggak bisa menutup pupilnya. Karena pupil nggak bisa menutup, silau. Selain dari silau itu, memantulan cahaya biru juga beda, refraksinya cahaya biru juga beda. Ya kita ingat ya, kalau caranya buat pelangi itu pakai apa? Pakai prisma. Prisma itu dibuat sudut miring ya, sudut segitiga, itu nanti warnanya itu yang melewatinya itu akan terpecah menjadi warna pelangi. Nah, ini juga jadi salah satu penyebab ya, mengapa kok warna biru itu terkesan kabur. Mengapa kok warna biru itu bisa kelihatan dari jauh? Ya karena warna merah itu lebih mudah teredam daripada warna biru. Terus kalau cahaya dipenuhi warna biru, itu juga ikutan kabur gambarnya, warnanya, detail-detail gambarnya. Jadi cahaya itu kan ada merah, kuning, hijau, biru, wis pokoknya kayak gitu. Kalau dari kesehatan mata ya, warna biru itu disebut nggak bisa difokuskan oleh mata, karena ya refraksi warna biru itu yang lebih tinggi. Warna yang mudah difokuskan oleh mata itu ya antara hijau, kuning, sampai merah itu. Kalau warna biru dianggap sudah nggak fokus lagi. Jadi warna biru itu menghalangi pandangan, membuat pandangan itu nggak bisa fokus. Itu dari sisi fisiknya mata sehat ya. Jadi dari sisi itu aja wis cahaya lampu LED itu wis mengganggu penglihatan ya. Soalnya kelihatan dari jauh, terus bikin silau, terus bikin kabur pandangan kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang penyakitan, disebut bahwa katarak atau penyakit semacamnya itu timbul bila mata ini sering kena ekspos cahaya warna biru, cahaya ultraviolet ya.
Ultraviolet juga ada levelnya, ada A, B, C. Yang sangat berbahaya itu C, yang B itu termasuk berbahaya, yang A itu ringan-ringan. Nah, tapi kebanyakan ya orang kerja jadi supir, kerja jadi pengendara, terusan di jalan itu kena lampu LED itu, lama-lama matanya jadi bermasalah. Jadi mudah silau satu. Jadi normalnya itu cahaya putih sudah silau. Nah kalau sudah kadung keseringan kena itu jadi makin mudah silau lagi. Tahap lampu LED yang ada di motor ini sebenarnya levelnya masih ada di bawah level lampu LED untuk ruangan. Motor ini lampu LED, pokoknya lampu LED. Cari solusi paling murah, paling terang. Wis itu. Itu wis untuk lampu motor itu. Ya apa caranya terang, murah. Murah, hemat energi pisan. Lampu LED lah jadinya. Lampu LED-nya juga enggak canggih ya. Kalau untuk lampu penerangan rumah, kayak contohnya buatan Philips, itu LED-nya nggak pakai LED putih ya, pakai LED warna apa? Merah, kuning, sama biru kalau nggak salah ya. Entah ada birunya apa enggak ya, penulis lupa. Yang jelas dia pakai LED lampu warna. Hasilnya adalah lampu yang natural, kayak lampu dari sinar matahari. Oh iya, nama lampunya adalah lampu full spectrum, sunlight full spectrum. Ini lampu model gini sudah termasuk lampu kesehatan ya. Ya artinya harganya mahal. Kalau lampu LED yang biasa, lampu LED putih itu spektrumnya nggak full. Kalau dilihat dari spektrumnya itu ada bagian dari warna hijau atau birunya yang nggak tinggi, tapi terus langsung mencungat tinggi gitu ya. Warna birunya jeplak meningkat sangat tajam, jauh lebih tinggi daripada warna merah, kuning atau lainnya. Jadi birunya menyolok sekali, ini yang bikin silaunya. Tapi ya keadaannya seperti itulah. Motor sekarang makin banyak yang sudah pakai lampu LED semua. Kebanyakan mayoritas sudah pakai lampu LED. Jadinya apa ya, masih untung di jalan ini masih cukup banyak yang lampunya kuning ya. Kalau lampunya sudah putih semua, nah itu wis kita bakal mulai dikhawatirkan oleh penyakit mata. Masa kok sampai berlebihan gitu? Iya, lawang Ikatan Dokter Amerika itu sampai protes lampu jalan yang pakai LED. Mereka minta lampu jalannya itu dibuat kuning gitu, jangan putih. Karena kalau putih itu merusak mata. Sampai ada yang protes kayak gitu. Kalau Indonesia levelnya belum nyampe, konsumen nganggap wah lampu putih enak, api. Kalau levelnya luar negeri kayak India sekalipun ya, lampu putih itu nggak dipuji. Disebut apa? Nggak terang.
Lampu putih itu nggak bisa apa ngelihat jalan, lebih enak yang lampunya kuning gitu ngomongnya kalau orang India. Kalau orang Indonesia, wah enak lampunya putih, ketok keren, ketok apa sip, modern, canggih gitu. Nggak mikiri soal praktisnya, nggak memikirkan soal apa lampunya ini bisa membantu atau enggak. Kayak gini loh, lampunya gak ketok, kalah sama lampu kuning. Kalau hujan-hujan ya nggak kelihatan juga karena lampunya putih. Jadi kalau pengen lihat jalan itu lampu yang cocok ya lampu kuning itu. Tapi ya wes apa mana kayak lampu kuning kan. Dari sisi kesehatan juga ya apa mana ya lampunya kuning. Nggak cuma untuk yang anu saja ya, yang nggak cuma untuk yang pengendara lain saja ya yang menderita. Kita sebagai rider motor lampu LED kalau pas malam-malam kan pantulannya putih terus. Ini yang nggak sehat. Kan kita gimana lagi ya? Namanya semuanya gitu. Harus dari kita lah. Kita ngalah lah. Karena kita mau protes ke pabrik tapi ya namanya konsumennya suka gimana. Orang-orang sudah ngejar, wah lampunya putih baik, lampunya putih baik. Nah, caranya gimana sih? Gampang kok sebenarnya. Kita tinggal pakai apa? Kacamata kuning. Kalau pakai apa? Lampunya tok yang di spotlight kuning, kita masih akan silau oleh motor-motor lain yang lampunya putih. Nah, kalau apa? Kalau motor-motor sorry, kalau kita pakai kacamata, nah kita akan terlindungi dari mereka yang lampu-lampunya putih. Kacamatanya adalah kacamata kuning. Kacamata kuning ini sangat membantu. Sangat membantu. Mata itu bisa terasa enak gitu ya. Kuningnya nggak perlu kuning coklat ya. Tapi kuning benar-benar kuning. Cuma sayangnya warna kuning benar-benar kuningnya adalah warna langka ya. Mungkin di apa toko online, wah kacamata kuning, dilihatkan fotonya itu. Tapi fotonya foto studio. Begitu barangnya nyampe coklat. Nah, penulis juga barusan beli. Wah, di fotonya itu wah kelihatan keren gitu ya. Tapi begitu nyampe barang diterima, waduh kiri barangnya. Barangnya nggak selevel kualitasnya dengan yang difoto. Selain itu juga warnanya nggak sesuai. Sebenarnya sih penulis nggak masalah. Apa plastiknya kelihatan ringkih, murahan, landep, apa bisa membuat tergores macam-macam gak ngurus. Yang penting kacanya atau harganya juga murah. Berapa? 20.000 atau berapa? Ya, yang masalah kacanya nggak sesuai. Kacanya di fotonya kelihatan kuning, tapi yang datang kacanya coklat. Beda ya. Penulis sebelumnya punya kacamata kuning, enak. Wah, cereng itu. Jelas. Mungkin ada yang apa di ojo-ojoi. Ini loh kacamata berkendara yang sangat baik gitu ya. Mungkin aja bagus, tapi ya pakai murah aja bisa, ngapain harus beli mahal-mahal. Soalnya kalau kacamata berkendara khusus itu harganya berapa? Ayo coba. Harganya 1,7 juta kalau nggak salah itu merek Oppo itu.
ada yang 700.000. Wis harganya gila-gilaan, padahal ya kacanya coklat, semi coklat. Sulit cari kacamata yang kuning, mungkin pakai kacamata renang aja ya. Kacamata renang kuning gitu, terus mending pakai itu daripada pakai kacamata model kacamata. Efeknya itu ya kerasa banget kalau pas lagi berkendara gini. Kacamata yang kuning loh ya, bukan yang coklat. Sekarang penulis pakai coklat sehingga nggak bisa nyombong. Pakai kacamata kuning itu, kaca ini kan hitam ya, kacanya helmnya penulis nih hitam ya, bisa jadi lebih terang, bisa kelihatan lebih jelas. Jadi kalau hitam asalnya itu kan kayak menghalangi gitu, begitu pakai kacamata kuning, jadi malam-malam begini hitamnya terasa berkurang. Kalau pakai kacamata kuning apa warna jadi berubah? Enggak, mata ini buatan Tuhan, ini bagus banget kualitasnya. Kita pakai kacamata kuning banget ya, yang milik penulis sebelumnya. Itu bisa bisa membedakan warna merahnya begini, hijau, oh itu hijau, oh itu biru, oh itu merah, masih bisa membedakan. Gampangannya di lampu merah gitu kita bisa membedakan jelas lah, merahnya mana, birunya mana, hijaunya mana. Walau kita pakai helm yang ada hitamnya, kalau kita pakai kacamata kuning kelihatan kok bedanya. Itu kehebatan mata Tuhan ya. Kalau pakai kamera ya kelihatan kuning semua. Jangan samakan ya kameranya HP atau kamera khusus gitu. Antara mata dan dan kamera itu beda. Itu depan ojek hijau ya, tetap kelihatan hijau. Jadi kayaknya sekarang ini wajib lah pakai kacamata. Kalau yang sudah pakai kacamata gimana? Ada yang model clip on, jadi bisa ditempelkan di kacamata. Penulis anjurkan sekarang ini berkendara, ayo pakai kacamata kuning kalau nggak mau sakit matanya. Cari model yang nyaman dipakai dan nggak mengganggu berkendara. Gimana kalau helmnya itu dibuat jadi kuning? Itu sulit. Katanya sih jadi meleset gitu ya. Di Scotland jadi jelek hasilnya. Nggak tahu lagi lah ya, mungkin nggak ahli. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.